Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 1872050067 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Perekonomian Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rama Rusidi MM. Nah, di sini saya akan mempersepsikan sebuah buku dengan judul yaitu Ekonomi Internasional, dengan penerbitnya yaitu Yayasan Kita Menulis, dan untuk penulisnya itu ada Bonaraja Purba dan kawan-kawan. Nah, persepsi buku ini adalah karakteristik ekonomi internasional. Konsep tentang ekonomi internasional merupakan metode analisis sama dengan cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya, sebab perilaku dan motif individu sama dalam perdagangan internasional. Seperti halnya transaksi domestik, ilmu internasional terdiri dari masalah-masalah khusus seperti interaksi ekonomi antar negara. Nah, di sini juga membahas tentang pola perdagangan. Manfaat dari perdagangan internasional itu ada pola perdagangan, proteksionisme, neraca pembayaran, penentuan nilai tukar, kebijakan internasional, ada pasar modal internasional dan globalisasi. Dan ekonomi internasional ada aktivitas ekonomi global, pentingnya globalisasi, dan ini juga membahas tentang perdagangan internasional klasik. Teori perdagangan internasional klasik. Teori perdagangan internasional adalah teori-teori yang digunakan untuk negara sebagai landasan suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara yang lainnya. Teori perdagangan internasional melakukan analisa tentang dasar-dasar perdagangan internasional dan perhitungan dalam ukuran benefit yang didapatkan serta pengaruh dalam pembatasan perdagangan guna melakukan perlindungan ekonomi negara atau proteksionisme. Nah, perdagangan internasional ada 3 bagian, yaitu yang dibahas yang pertama teori merkantilisme, teori klasik yaitu absolute advance dari Adam Smith, dan comparative advance dari David Ricardo yang dibagi menjadi 2, yaitu cost comparative advance, labor efficiency, dan juga produk comparative advance, labor productivity. Nah, teori modern yang dibagi menjadi 4 yaitu proporsional, faktor de teori, dan paradoks. Leontief, teori opportunity, cost dan overcurve, resiko demand, C atau RD. Nah, juga di sini membahas tentang teori perdagangan internasional modern. Selanjutnya yaitu teori perdagangan internasional modern, dimana yang dibahas adalah teori Hacker-Ohlin, kesamaan harga, faktor produksi, teori permintaan dan penawaran. Di sini dijelaskan tentang perdagangan internasional yang tidak dapat dijelaskan oleh teori keunggulan komparatif. Teori klasik keunggulan komparatif berisi tentang perdagangan internasional yang terjadi karena terdapat perbedaan dalam faktor produksi yang disampaikan antar negara secara eksplisit. Namun, teori klasik keunggulan komparatif tidak menjelaskan tentang hal yang menyebabkan adanya perbedaan produktivitas itu. Yang menurut L. Hexer dan Bertrand Ohlin mengembangkan teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan mutlak untuk menyampaikan teori perdagangan internasional. Nah, demikianlah persepsi yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai buku Ekonomi Internasional oleh Bonaraja Purba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.